Ribkah ingatkan saya, Pak, hari ini di Putri Sion. Saya kaget sekali, memang lupa sama sekali. Dan karena rumah sekarang agak jauh, jadi tidak mungkin pulang, ganti pakaian, balik lagi, toh akan terlambat. Jadi saya minta pendapat teman-teman, khotbah begini ini kira-kira pantas nggak? Pak Samuel berkata, yang penting hatinya, katanya begitu. Ya sudah, lebih menghibur. Tidak ada satu orang pun yang keberatan dengan penampilan saya. Nah, pada waktu di tengah jalan, jadi dari gereja ke tempat persekutuan, saya berdoa di mobil dalam hati. Tuhan, aku ini nggak persiapan sebetulnya. Aku suruh ngomong apa? Lalu kemudian Tuhan ingatkan apa yang saya dapatkan dari Tuhan kira-kira 3 minggu yang lalu. Seperti saudara ketahui bahwa kita ini di Semarang sudah ada persekutuan secara hidup sekali ya dari beberapa hamba Tuhan. Dan kami sudah kira-kira 5 kali pertemuan bersama dan retreat bersama di Bandungan hanya 1 malam. Dan itu melibatkan pendeta-pendeta, gembala-gembala sidang dari minimal sekitar 8 gereja di Semarang ini. Dan pada pertemuan 3 minggu yang lalu yang terakhir itu pertama kali kami mengalami breakthrough. Sungguh-sungguh penjebolan luar biasa. Nyembah bisa seperti itu dan saling mendoakan, saudara. Jadi ada satu yang tidak didoakan, terus gantian. Semua minta didoakan, saling ditumpangi tangan, didoakan. Bagus sekali. Nah, di tengah-tengah persekutuan itulah, Tuhan itu berbicara jelas sekali. Dan ini yang saya mau sampaikan. Saya sebetulnya cek ini berulang-ulang apakah ini sungguh dari Dia. Tapi saya makin lama makin yakin bahwa ini benar-benar merupakan pesan Tuhan. Nah, coba buka dalam kitab Nabi Yesaya. Pasal yang ke-21, lihat pada ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, dalam berapa lama saudara? 1 tahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan siapa? Kedar akan habis. Dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa, dari Bani Kedar, akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Nah, siapa Kedar itu? Nah, sekarang mari kita lihat pada Kejadian pasal yang ke-25 supaya Anda mengerti akan gambarannya. Kejadian pasal 25, lihat pada ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Inilah keturunan siapa? Ismail, anak Abraham, yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Inilah nama anak-anak siapa, saudara? Ismail, disebutkan menurut urutan lahirnya. Yang pertama siapa? Nebayot, siapa dia? Anak sulung Ismail. Selanjutnya siapa? Jadi Kedar ini anaknya siapa? Nah, sekarang saudara tahu. Nah, pada waktu Tuhan berkata jelas, dalam 1 tahun lagi, kemuliaan Kedar ini akan lenyap. Saya bilang, Tuhan, ini benar nih. Bahwa dalam 1 tahun lagi, ini semuanya yang Anda lihat, yang mengerikan selama sekian waktu tiba-tiba akan lenyap dan hilang kekuatannya. Nah, saya tidak sampaikan dalam persekutuan pada hari itu. Karena saya berkata, saya mau cek dulu apakah ini sungguh dari Tuhan. Nah, kemudian setelah saya melihat akan semua yang terjadi, saya akhirnya meyakinkan diri saya sendiri bahwa ini sungguh-sungguh adalah pesan Tuhan buat kita. Ini merupakan nubuatan buat kita. Dalam waktu kurun 1 tahun lagi, semua kemuliaan Kedar itu akan lenyap. Dan kita diberi kehormatan tinggal di negara Kedar terbesar di seluruh dunia, saudara. Amen. Nah, kalau sampai ini terjadi, Anda bisa bayangkan itu akan menghasilkan dampak yang besar sekali buat seluruh dunia. Nah, bahkan saya melihat kalau Anda jeli memperhatikan semua perkembangan yang ada pada saat-saat ini, sebenarnya itu sudah dimulai. Dan yang menarik adalah saya melihat bahwa runtuhnya Kedar itu akan bersamaan dengan munculnya kegerakan rohani yang luar biasa besarnya, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, lalu kemudian, tadi pada waktu di Putri Sion, ketika saya sebagai pria sendiri itu, mereka menyanyi, memuji Tuhan. Roh Kudus berkata pada saya, baca lagi ayat itu. Dan lihat ayat sebelumnya. Lalu kemudian saya mau ajak Anda lihat sekarang. Yesaya 21,
Lihat sekarang mulai ayat yang ke-13. Saudara akan mengerti ini tandanya. Apa yang membuat kita yakin bahwa ini benar-benar sesuatu yang dinubuatkan Tuhan. Yesaya pasal 21 ayat yang ke-13. Ucapan ilahi terhadap siapa? Arabia. Di belukar di Arabia, kamu akan bermalam, hai kafilah-kafilah orang Dedan. Hai penduduk tanah Tema, keluarlah. Bawalah apa? Air kepada orang yang haus. Pergilah, sambutlah orang pelarian dengan apa? Roti. Sebab mereka melarikan diri terhadap pedang, ya terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan. Lalu ayat berikutnya Tuhan berkata, dalam setahun lagi kemuliaannya akan musnah. Saudara, rupanya tanda bahwa dimulainya keruntuhan kemuliaan Kedar itu adalah ketika Tuhan perintahkan gerejanya, sambut mereka, songsong mereka, datangi mereka dengan air dan dengan apa? Roti, saudara. Saya percaya itu dua hal. Secara rohani, gereja harus punya roti dan punya air. Gereja harus ada roh Tuhan dan gereja mesti punya firman kebenaran. Dua-duanya harus diberikan kepada dunia. Secara rohani itu harus merupakan sesuatu yang keluar dari gereja. Tapi saya juga percaya secara jasmani itu juga harus dilakukan. Pada waktu saya baca ini saya bilang, Tuhan, kalau begini benar sekali. Bahwa sungguh-sungguh ini sedang terjadi. Gereja diperintahkan songsong mereka. Yang tertekan, yang ketakutan, yang gelisah, yang tercabik-cabik oleh karena ancaman pedang yang terhunus. Dan saya berkata ini saatnya gereja songsong mereka dengan air dan dengan roti. Dan kalau itu terjadi saudara, rupanya itu tanda awal bahwa kemudian kemuliaan Kedar ini, segala kemuliaan Kedar akan habis. Memang dari mereka akan sisa hanya beberapa. Tapi Tuhan berkata segala kemuliaannya akan habis. Dan itu dimulai dari mana? Dimulai ketika gereja, umat Tuhan, Tuhan berkata, sambut mereka, datangi mereka dengan air dan dengan roti. Nah kalau sampai ini terjadi saudara, saya yakin sesuatu yang besar akan segera terjadi. Nah tiba-tiba saya ingat email yang Darrell Stott berikan kepada kita pada tanggal 12 Oktober hari Senin yang lalu. Dia akan datang sekitar tanggal 5 Januari, kita akan buat kebaktian mungkin seminggu penuh lagi di sini. Darrell Stott akan datang dengan istrinya. Tapi yang menarik adalah dia berkata begini. Dia sebetulnya nervous juga karena rupanya komunikasi kita dengan dia kurang begitu lancar. Sebetulnya beberapa kali sudah kita balas emailnya tapi nggak nyampe ke dia. Dia selama ini tidak dengar apa-apa tentang kita. Jadi ketika dia berkata, dia bilang, saya ini sebetulnya khawatir banget tentang kalian. Karena dia tahu perkembangan bulan Mei yang lalu. Tapi ketika berita kami terima dari Indonesia, seperti air segar itu, udara segar itu, emailmu itu datang ke hati saya. Lalu kemudian dia tanya, apakah ada perubahan di negaramu dalam kehidupan? Atau hanya di sekitar Jakarta? Lalu dia berkata dua hal, ini yang saya mau sampaikan buat saudara. Yang pertama, minggu lalu anak dari Darrell dan Debbie, dia panggilnya DJ, saya nggak tahu singkatan dari apa. Dia berkata bahwa anak itu umur 16 tahun, keluar dari kebaktian, selesai kebaktian, dengan beban untuk berdoa bagi Indonesia. Yang menarik adalah, minggu yang lalu, ada seorang hamba Tuhan yang di Amerika dikenal luas seperti nabi, sebagai nabi. Namanya Bob Jones dari Kansas City. Dia bernubuat, dia berkata, watch Indonesia, perhatikan Indonesia. Dari Oktober tanggal 1 ini, sampai September tanggal 30, 1999. Apapun yang terjadi di Indonesia akan juga melanda Amerika, terjadi di Amerika. Jadi sekarang hamba-hamba Tuhan disuruh memperhatikan. Nah berarti saudara, dalam kurun waktu setahun di depan itu, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Gereja mesti siap. Saya tidak tahu persis seperti apa bentuknya. Tapi saya merasa bahwa kegerakan itu sedang dimulai oleh Tuhan. Tanpa dia publikasi, tanpa dia teriak-teriak.
sesuatu kegerakan itu sedang dimulai oleh Allah sendiri di negara kita. Kalau kita bisa membulatkan hati kita, hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna, saudara dan saya akan ambil bagian dalam kegerakan yang besar ini. Yang menarik adalah bahwa sekolah Alkitab yang kita mau mulai training itu juga akan berakhir pada September akhir, saudara. Akan dimulai pada bulan April awal, akan berakhir pada September akhir. Jadi persis pada kurun waktu selama setahun ini terjadi sesuatu, pada waktu itu selesai. Dan saya percaya ini orang-orang akan disiapkan dengan luar biasa. Nah, saudara sekalian, inilah yang sebenarnya saya ingin sampaikan buat saudara. Saya pribadi mengamati dari dekat dan saya tahu bahwa ada begitu banyak teman yang terlibat dalam semua yang Tuhan kerjakan pada akhir-akhir ini. Tapi kesan yang paling kuat saya dapatkan dari semua teman-teman yang mulai keluar membawakan air dan roti, baik secara spiritual maupun secara jasmani, bahwa sadari betul bahwa sekarang ini sungguh-sungguh ladang begitu siap, saudara. Begitu siap. Saya hanya tidak ingin gereja membuat suatu program yang hanya sporadis dan kemudian tidak berbuat apa-apa lagi, tanpa melihat bahwa ada kebutuhan dan pintu terbuka begitu lebar diberikan kepada kita. Pam Seward, ketika kami doa siang sama-sama persekutuan di gereja ini pada hari Selasa kemarin, dan dia menyampaikan pesan Tuhan yang jelas sekali. Dia berkata, iblis akan kehilangan jutaan pengikutnya di negara ini. Amen. Dan itu sudah dan sedang dimulai oleh Allah sendiri. Dan Tuhan tidak pernah bicara teriak-teriak publikasi apa yang dia buat. Dia mendadak, dia kerjakan apa yang dia mau kerjakan. Gereja yang siap, dia akan dapat sesuatu yang luar biasa. Dan dia memberikan gambaran menarik sekali, saudara. Dia berkata seperti Petrus, yang semalaman mencoba menangkap ikan dan tidak ada hasilnya apa-apa. Selama ini banyak orang mengeluh, rasanya kita menebar jala, tarik, nggak ada hasilnya. Semalam-malaman tidak ada hasilnya. Lalu kemudian Tuhan itu datang. Dan dua hal yang terjadi. Tuhan berkata, tebarkan sekali lagi jalamu. Dia berkata, semalaman kami kerjakan. Tuhan berkata, tebarkan sekali lagi jalamu. Dan dia lakukan yang Tuhan katakan. Dan Pam Seward berkata, dibutuhkan suatu umat gereja yang pertama, yang mau hidup dalam total ketaatan di hadapan Tuhan. Nanti sesuatu yang dulu pernah dibuat, yang tidak ada hasilnya, ketika Tuhan berkata, lakukan lagi. Dan kita lakukan, saudara. Hasilnya luar biasa. Tapi kalau kita berkata, Tuhan, dulu sudah pernah aku coba, tapi ini gagal, gak ada gunanya. Dan kita berkata, aku tidak mau lakukan itu lagi. Kita tidak akan dapat apa-apa. Tapi kalau kita hidup dalam ketaatan mutlak, di mana segala otak kita, pengalaman natural kita, sudah nggak bisa dipakai lagi. Hanya membutuhkan total ketaatan kepada dia. Kalau itu terjadi dan kita lakukan, tangkapannya akan luar biasa. Dan kita punya MK. Dan MK itu merupakan jaring kita. Dan itu harus disebarkan dan ditebarkan, saudara. Satu kali itu akan segera terjadi. Tuaian luar biasa akan segera terjadi. Nah, saudara harus ingat, nubuat dari Margaret Loewy itu pada akhir bulan Agustus yang lalu. Saya lihat di agenda saya kapan dia bicara, pada akhir bulan Agustus yang lalu. Dan dia berkata dalam 12 bulan sejak waktu sekarang, tempat ini sudah akan terlalu kecil. Jadi lihat, semua itu diatur Tuhan, timingnya bisa tepat semua. Berarti 1 tahun ke depan dari sejak sekarang ini, saudara dan saya akan lihat keruntuhan Kedar. Ketika Kedar runtuh, kemuliaan Yesus akan dinyatakan. Amen. Itu yang akan terjadi, saudara. Yang kedua, bukan hanya gereja yang taat, tapi gereja yang mau bergandeng tangan dengan gereja-gereja lokal yang lain. Karena ketika kapal itu ngangkat ikan, ya sudah nggak kuat lagi. Kalau mereka berkata, jangan dekati aku, don't touch me, nyingkir, ini ikanku. Dia nggak sanggup, saudara. Tidak mampu lagi untuk nampung. Nah, kalau nggak mampu nampung, akibatnya apa? Ikannya akan lepas lagi. Tapi kalau kita bisa ngikuti apa yang Roh kerjakan, lalu oleh karena pimpinan Roh itu kita bergerak bersama-sama,
Kita akan berkata, ayo dituai sama-sama. Ayo dijala rame-rame. Karena bukan buat kita, tapi untuk dia. Dan anehnya, kota ini sudah memulai sesuatu oleh Tuhan sendiri. Kalau Anda perhatikan, ini akan luar biasa. Kita akan buat training, saudara. Dan itu akan diberi nama The School of Acts Indonesia. Acts itu dari kisah Rasul. Ini sekolah untuk jadi ngalami seperti zamannya kisah Rasul. Tapi untuk Indonesia. Karena kita ini berafiliasi dengan The School of Acts yang di Malaysia. Kita pakai nama The School of Acts Indonesia. Nah, penyelenggaranya siapa? Kita penyelenggaranya. Tapi fasilitasnya yang punya siapa? Taman Getsemani. Itu yayasan yang terpisah. Mereka punya pengurus sendiri. Kalau kita ini bantu bangunkan asrama itu untuk mereka. Bukan untuk kita. Satu kali Tuhan berkata, pindah ke tempat lain itu untuk mereka. Kita tidak ada hak untuk berkata, ayo rebutan bondo. Nggak ada lagi, saudara. Jadi kita ini isinya, yang di Getsemani itu wadahnya. Bagus kan, saudara? Lalu Tuhan berkata begini, kamu nggak bisa kerja sendiri. Sekarang ajak hamba-hamba Tuhan yang lain untuk support. Nah, apa yang saya buat, saudara? Saya hubungi beberapa gembala sidang di kota Semarang ini. 2 di antaranya Pak Timotius Subekti dan Bapak Lukas Sebaja. Saya minta kepada mereka, kemarin saya berkata, bantu saya 2 hal, saya berkata. Yang pertama, Bapak tolong jadi penasehat dan covering rohani buat kami. Tudung. Yang kedua, ngajar di sekolah Alkitab. Dua-duanya mau, saudara. Jadi ini lucu, yang cover kita, ini gereja lokal kita yang ngadakan. Yang cover dari gereja-gereja lain, gembala-gembala sidangnya, dibuat di tempat lain. Lu aneh kan, saudara? Tapi ini memang gerakan roh Tuhan. Dulu ya, kira-kira 3-2 tahun lalu, saudara, nggak bakal orang mau. Sebab kalau mereka dicantumkan namanya, kalau kita buat yang aneh-aneh, yang kena siapa? Mereka. Dan beliau-beliau ini orang sudah tua, saudara. Cara mikirnya itu lain sama kita-kita yang gitu, lain, saudara. Diatur semua dengan dasar pengalaman asam garamnya dunia, kenyang mereka. Yang bangsa aneh-aneh, bangsa ruwet-ruwet, mereka sudah sering kali nikmati. Jadi nggak mungkin mereka berkata ya, sementara mereka hanya sebagai cover aja. Payung itu kan nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau hujan dia yang kena dulu, panas kena dulu, yang nikmati yang di bawah, saudara. Ketika mereka berkata mau, saya tambah yakin ini bagian dari movement Tuhan yang luar biasa. Ini yang sedang terjadi, saudara sekalian. Dan saya berdoa supaya apa yang kita sebentar akan lihat akan memberkati saudara. Dan saya mau sampaikan, ini yang saya ngobrol dengan Pak Yusak tuh 3 hari yang lalu, dan dia berkata begini, doanya tidak boleh kendor, harus terus. Sebab itu kekuatannya, ininya hilang, yang lain akan lenyap. Tapi kita tidak boleh berdoa hanya supaya jagaan ini jangan lenyap, saudara. Nggak boleh. Kita doa karena kita mengasihi Tuhan kita. Amen. Kalau itu makin besar, makin banyak Anda yang mau ambil bagian, sembahyang bersama-sama, itu nanti akan membawa dampak yang lebih besar lagi. Dan dari pertemuan dengan Pak Yusak 2 minggu yang lalu di Getsemani, tegas dia berkata, salah satu tempat yang Tuhan pilih adalah tempat ini. Untuk kegerakan rohani itu dimulai dan akan terjadi. Nah, oleh karena itu, nanti saya akan sambung lagi dengan satu hal yang berbeda. Tapi saya mau ajak Anda lihatlah apa yang terjadi ini. Dan mungkin Victor bisa kasih penjelasan sebentar, sedikit idenya dari mana. Karena dari film ini tentu tidak akan bisa dicakup semua. Ini hanya 12 menit ya. Dan saya akan minta Victor untuk jelaskan apa yang dibuat terakhir ini. Dan menarik sekali, saudara. Kita ini sekarang melayani anak-anak di daerah yang hebat-hebat. Baru Tikung, mana lagi? Kaliasin, Kelombokan, Poncosari, Kuningan, Bom Lama, Bu Iman mana tuh? Kelombokan, bayangin. Hah? Iya, tapi ini nggak ngeri-ngeri. Ini Brooklyn-nya Semarang. Anda berani keluyuran di sini aja, wah sudah otot kawat balung besi, saudara. Jadi Tuhan kasih yang menarik buat kita. Tuhan kasih sesuatu yang bagus sekali buat kita.
Dan saya percaya bahwa ini merupakan bagian dari apa yang Tuhan sedang kerjakan di seluruh dunia pada akhir zaman. Amen. Nah, gini ya, saya tahu bahwa ini memberi inspirasi banyak. Saya ingin setiap MK tidak jalan sendiri-sendiri, ya. Tapi kalau sebelum Anda lakukan sesuatu, jangan asal, wah ini baik yuk ditiru, bukan. Tapi biarlah Anda tahu bahwa itulah yang Roh Kudus inginkan saudara kerjakan. Ya, sebab kalau tidak akan efektif. Walaupun memang itu baik, tapi tidak akan bisa sungguh-sungguh kena pada sasaran yang Tuhan inginkan. Ingat saudara, ini saatnya kita menyambut mereka dengan air dan dengan roti. Kita tahu bahwa mereka yang membutuhkan itu. Nah, sekarang saya sadar begini ya. Dalam beberapa tahun terakhir ini kalau Anda perhatikan, gereja itu begitu diberkati. Itu seperti zaman ketika Yusuf di Mesir dalam 7 tahun pertama kelimpahan yang luar biasa. Lalu kemudian tiba-tiba semua kering. Tidak ada lagi yang mereka bisa percaya. Orang sudah saling tidak percaya kan hari ini. Lihat yang di Jawa Timur, mengerikan sekali. Ratusan korbannya. Jadi ini mana lawan, mana kawan. Orang kacau semua. Fondasi digoncangkan habis. Dan kalau kita melihat semuanya itu, saya tahu bahwa akhirnya akan membuka hati sebenarnya. Dan pada waktu hati itu dibuka, kita bisa melihat bahwa tuaian besar itu ada di depan kita. Saya mendorong semua kita berhenti untuk memikirkan diri sendiri. Berhenti untuk hanya tenggelam dalam urusan pribadi. Sudah waktunya kita mencari Allah. Sudah waktunya kita melihat akan apa yang Dia tunjukkan kepada kita. Sudah waktunya buat kita bergerak bersama dengan Roh-Nya sendiri. Saudara, ini zaman yang luar biasa. Ini kesempatan indah kita memberkati bangsa ini. Ini kesempatan luar biasa memberkati akan bangsa-bangsa lain. Dan saya tahu ini yang terjadi. 7 tahun pertama Yusuf dalam kelimpahan. Dan dia simpan dalam lumbung yang begitu hebat. Ketika masa kelaparan di seluruh dunia pada waktu itu. Tidak ada makanan. Kecuali di Mesir. Karena Yusuf di sana. Amen saudara. Semua yang Tuhan berikan, semua yang Allah kerjakan. Dalam suatu tatanan perencanaan yang begitu sempurna. Dan bagian kita tinggal melakukan apa yang Dia perintahkan kepada kita. Semua ini bukan diprogram dari jauh-jauh hari. Sama sekali tidak. Semua ini keluar dari dorongan Roh Tuhan. Secara spontan keluar di hati. Dan saya berkata bahwa ini sungguh-sungguh murni dari Tuhan. Dan kalau itu sudah murni dari Tuhan, jangan tangan manusia mengotori. Jangan tangan manusia campur tangan. Jangan tangan manusia ikut mengklaim sebagai bagian dari prestasinya. Kita hanya alat saudara. Kita hanya mengikuti yang Tuhan perintahkan. Yang jenius, yang brilian itu Allah kita. Tidak satu pun di antara kita berhak untuk ambil kemuliaan. Atau kita berkata ini karena aku yang melakukan. Biarkan itu dijauhkan dari kehidupan kita. Semua cara dan sikap yang seperti itu. Dan sebelum kita selesai, saya tergerak membacakan satu bagian dari firman Tuhan yang Tuhan tadi pagi ajarkan kepada saya sebagai patokan dalam kehidupan kita, karena ada banyak hal di depan yang luar biasa akan Tuhan buat. Mari coba perhatikan dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-26. Saya baca dari ayat yang ke-5 dulu. Dari 2 Tawarikh pasal 26 ayat yang ke-5. Sebab kalau orang bisa memulai dengan roh, begitu banyak yang mengakhiri dengan daging. Dan saya sampaikan 2 bagian dari kisah ini supaya kita tahu bahwa Tuhan mau kita juga mengakhiri dengan daging. 2 Tawarikh pasal 26 ayat yang ke-5. Kenapa? Mengakhiri dengan roh. Saya tadi ngomong dengan apa? Harusnya? Betul. Ya betul. 2 Tawarikh itu artinya Anda mendengar dengan baik. Tapi tadi saya tidak sengaja mengucapkan. 2 Tawarikh 26 ayat yang ke-5. Kita baca sama-sama. 2, 3. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya apa? Takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan,
Allah membuat segala usahanya apa? Selama kita mencari Dia, Allah membuat semua usaha kita berhasil. Nah ini saya melihat gini saudara. Ini kita ini ya, gereja ini sudah gini. Posisinya sudah begini. Sekarang ini apapun yang kita buat, mesti berhasil. Tapi kalau mencari Tuhannya hilang, itunya akan hilang. Oke, jadi saya minta saudara mengerti betul. Karena selama ini kita cari Tuhan, ada buat apa saja akan berhasil. Tapi jangan manfaatkan itu untuk ambisi pribadimu. Tetap cari Tuhan. Nah ini yang kemudian terjadi. Lihat pada ayat yang ke-15. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh. Karena apa? Kita baca sama-sama. 2, 3. Karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Jadi kemasyhuran itu karena pertolongan secara ajaib. Pasti itu Tuhan yang membuat kita kuat karena ditolong secara ajaib. Ayat yang ke-16 ini turning point yang buruk terjadi. Alkitab berkata, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang apa saudara? Merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan pokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam. Timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan. Dekat mezbah pembakaran ukupan. Nah sekarang saudara sekalian, apa tindakan merusak yang Alkitab katakan ini? Tinggi hati membuat kita melakukan tindakan merusak. Nah ternyata tindakan merusak yang Alkitab katakan merusak itu apa? Ketika begini ya, pada waktu itu ada 3 macam urapan. Urapan untuk jadi imam, raja, dan nabi. Tidak banyak orang yang punya tiga-tiganya. Daud punya tiga-tiganya. Urapan seorang imam, raja, dan nabi. Sehingga dia berhak pakai baju efod sebagai imam. Dia raja yang diurapi, dia nabi, lihat nubuatannya begitu banyak. Tapi biasanya ini 3 bagian yang terpisah. Apakah seseorang itu seorang imam, atau raja, atau nabi. Nah, masing-masing itu sudah diberi Tuhan tugas yang berbeda-beda. Ketika Uzia menjadi begitu hebat, dia tinggi hati, Alkitab berkata, dia melakukan akan sesuatu tindakan yang merusak. Nah, yang Alkitab katakan merusak adalah dia melanggar batas yang sebetulnya Allah tentukan di dalam kehidupannya. Saudara, kita mesti hati-hati. Biasanya kalau orang itu mulai berhasil, orang akan tanya pendapat kita, contohnya ya, tentang berbagai macam hal. Tapi seringkali itu di luar kapasitas kita dan bukan dalam kemampuan kita untuk memberikan pendapatnya. Tapi karena kita berhasil di satu segi, kita anggap kita ini ngerti semua. Lalu semua kita hajar dengan apa yang kita katakan, nih lihat aku ini berhasil di sini. Semua kita anggap sebagai orang bodoh. Kita keluar dari batas yang Tuhan beri. Saya mau katakan untuk menjaga kita tetap di dalam roh adalah bekerjalah pada batas yang Tuhan beri. Dan jangan keluar dari batas itu. Sebab itu akan menghasilkan daging saudara. Hanya mereka yang tinggi hati akan keluar dari batas yang Tuhan katakan jangan dilewati. Orang Kristen yang sensitif dengan pekerjaan roh dan dengan suara Tuhan, dia akan tahu sampai di mana batasku sebenarnya. Mana yang aku boleh kerjakan, mana yang aku tidak boleh lakukan. Nah, disinilah sebenarnya kita harus sungguh-sungguh berhati-hati dalam kehidupan kita. Saya mau katakan, mari kita ingatkan diri kita bahwa ada batasan kerja yang Tuhan berikan.
sebagai pribadi, sebagai gereja lokal, ada kapasitas tertentu yang Tuhan beri. Kalau kita maju, tidak berarti yang lain itu kita bisa begini-begini, saudara. Ngerti, saudara? Itu tetap harus dijaga. Sebab kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kalau tetap dalam batasan Tuhan, Anda akan tetap aman. Selama tetap hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna, kita akan aman. Kalau tidak, itu yang Alkitab katakan tindakan yang merusak. Begitu kita keluar dari batasan yang ada, saudara akan mengerti Anda sudah melakukan hal yang merusak. Dan tinggi hati Alkitab berkata, aku menentang orang yang congkak. Ya, kisah kedua, pada pasal 32 dari dua Tawarikh yang sama. Pasal yang kedua 32, lihat pada ayat yang ke-20. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada sorga. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib, Raja Asyur, dan dari tangan semua musuhnya. Dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia, Raja Yehuda itu. Kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Sejak itu ia diagungkan oleh. Hati-hati, saudara. Semua keberhasilan itu membawa kemuliaan. Konsekuensinya di situ. Sehingga kalau kita tidak siap roh kita, itu merupakan jebakan yang mengerikan. Saudara boleh berhasil. Jangan pernah ambil credit point untuk dirimu sendiri. Kembalikan semua untuk dia. Sebab semua berasal dari dia. Amen. Yang penting di depan Tuhan, kita mesti tahu diri. Dan kalau kita tahu diri dengan manusia, kita berkata, semua dari dia. Ada diskusi menarik sekali yang terjadi pada waktu kami makan siang dengan Pem Siwet, dengan Pak Hari Agus, dengan Pak Subekti dan Ibu, dan kami makan siang sama-sama. Pak Hari Agus ini cerita begini. Dia bilang, dia mengamati gereja-gereja sel yang berkembang. Dan dia berkata begini, setelah saya lihat semua, sebetulnya kemajuan mereka itu bukan pada sistemnya, tapi pada Roh Kudus dan urapan yang di atasnya. Kalau orang promosi sistemnya, seperti seakan-akan karena sistem berhasil, sudah mengingkari kenyataan roh Tuhanlah yang sebetulnya memberkati dan membuat mereka berkembang. Saya setuju banget, saudara. Memang kita setuju bahwa sel itu sistem yang paling baik. Tapi kekuatannya bukan pada sistemnya. Pada siapa, saudara? Tuhan di dalamnya. Amen, saudara? Ini Anda harus tahu. Anda akan belajar, berkembang, setiap MK, setiap departemen akan maju. Anda akan diberi Tuhan cara yang paling baik. Teknik yang paling baik. Sistem yang paling baik. Bukan karena sistemnya. Tapi Tuhan di dalamnya. Teruskan lagi ayat yang berikutnya, 24. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga ia hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Karena ia menjadi apa, saudara? Angkuh. Sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tetapi ini yang bagus. Ia sadar akan keangkuhannya itu. Dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem. Sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Saudara sekalian, sadar akan keangkuhannya. Dan keangkuhan membuat kita menghilangkan Tuhan dalam hidup kita. Sebenarnya Alkitab ini mengajar bagaimana orang Kristen itu harus murni dan terus-menerus tergantung kepada Tuhan. Sebab kalau kita tidak bergantung kepada Allah, maka ini yang terjadi. Orang merasa dia punya yang namanya self-confident. Rasa percaya diri sendiri yang kuat sekali.
Nah, kalau itu terjadi, ini yang sebetulnya gawat sekali. Hidup kita akan kehilangan kontrol dan kita sebenarnya tidak akan pernah bisa berkembang lebih baik lagi. Bahkan Alkitab berkata, tinggi hati, kecongkaan itu mendahului kehancuran dan keruntuhan. Nah, kita pernah mengatakan, kenapa kamu berkata, oh besok kami mau buat ini, lusa kami buat ini, seakan-akan semua itu dari kamu. Dia berkata, kalau Tuhan izinkan, kami akan lakukan ini. Semua harus karena Dia yang memberikan approval, persetujuan kepada kita. Nah, selama kita bisa menjalankan kehidupan semacam ini, hasil yang luar biasa akan Dia berikan kepada kita. Dan ternyata, saudara, untuk orang itu bisa rendah hati, perlu pertumbuhan rohani sebenarnya. Dari mana kita tahu? Ayat yang terakhir sebelum kita selesai. 1 Timotius pasal yang ketiga. Lihat mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang lain, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Ayat yang ke-6, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi apa? Sombong. Dan kena hukuman siapa? Kesombongan itu membuat Anda dikuyok-kuyok setan dalam hidup. Dan rupanya untuk jabatan sesuatu yang tinggi, jangan yang baru bertobat. Sebab rupanya untuk bisa tetap rendah hati di tengah-tengah kemuliaan, dibutuhkan kedewasaan roh yang memadai. Nah, itulah sebabnya kalau Anda perhatikan, tahu atau tidak saya nggak tahu, bahwa saya sebenarnya tidak pernah mendorong-dorong orang untuk pegang jabatan-jabatan tertentu. Apalagi menggunakan jabatan untuk ngikat-ngikat orang dan narik-narik orang. Konsekuensi yang dihadapi yang bersangkutan itu loh, yang saya tidak mungkin bayar, tapi orang yang bersangkutan akan mengalaminya. Kalau belum kuat rohnya, diangkat-angkat begitu rupa, akhirnya dia sombong, kena hukuman iblis. Yang nanggung siapa? Yang nanggung orang yang bersangkutan. Tapi kelak kalau orang itu komplain ke Tuhan, pendeta nih kena sekalian, saudara. Itulah sebabnya saya sebetulnya saya sering kali berkata, jangan ingini sesuatu yang tinggi sebetulnya dalam urusan jabatan dan kemuliaan. Ingini Tuhan, itu luar biasa. Anda jatuh cinta dengan Tuhan, goal saya sebagai hamba Tuhan yang Tuhan berikan tercapai dengan sempurna. Cari kedudukan, dihormati orang, dikenal banyak orang. Saya berkata hati-hati, saudara. Itu tempat yang mengerikan, tempat yang sama sekali berbahaya. Saya sering kali kadang-kadang berkata pada istri saya, maksudnya rentang enak jadi orang yang nothing lah, pokoknya cinta Tuhan gitu aja, sudah nggak usah neko-neko yang lain-lain, lebih aman sebetulnya. Tapi saya tahu ada tanggung jawab di atas semuanya itu, dan saya berdoa tetap rendah hati di hadapan Tuhan dengan semua yang Allah berikan di tengah-tengah kita. Amin, saudaraku. Kita berdoa sama-sama.